Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Bagaimana nih kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, di sini saya akan bercerita tentang animasi Kubo and the Two Strings yang dibuat pada tahun 2016 menggunakan teknik stop motion. Oke, tanpa basa-basi lanjut saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai saat diperlihatkan seorang wanita yang berada di sebuah lautan. Saat itu sedang terjadi badai dan di depannya ada sebuah ombak yang ingin menerjangnya. Ia ingin menghindari ombak tersebut menggunakan kekuatan gitar miliknya. Ajaibnya ombak itu langsung terbagi dua, tapi ia tidak menyadari akan datangnya ombak dari sisi lain. Ia pun tenggelam lalu terdampar di sebuah pulau. Ia rupanya membawa anaknya yang masih bayi. Anak itu bernama Kubo. Terlihat ia sudah kehilangan satu matanya. Singkat cerita, Kubo pun tumbuh dewasa. Ibunya memiliki ketakutan yang sangat besar di masa lalu yang tidak bisa ia lupakan. Sekarang Kubo yang melakukan semua pekerjaan, mulai dari membersihkan, memasak, menyuapi ibunya, hingga mengantarkannya ke terik matahari. Kubo juga sangat terampil dalam membentuk kertas origami. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Kubo harus pergi ke pedesaan kecil terdekat. Kubo membawa gitar ajaib milik ibunya dan jimat monyet yang diberikan ibunya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang nenek yaitu temannya. Kubo dikenal baik di desa tersebut. Ia dikenal sebagai pedongeng yang hebat. Ia bercerita tentang kesatria samurai Hanzo. Diceritakan Hanzo seorang gagah dan berani. Ia sudah berhasil menaklukkan ratusan monster, bahkan bertarung dengan musuh bebuyutannya yaitu Raja Bulan. Kubo mendongeng dari pagi hari hingga sore hari yang selalu ramai orang melihatnya. Saat matahari ingin terbenam, Kubo harus bergegas pulang. Saat matahari sudah benar-benar terbenam, ibunya kembali normal. Mereka sangat akrab. Setiap malam ibunya selalu menceritakan kisah suaminya yang jago bertarung menggunakan panah dan pedang. Kubo sangat mengagumi ayahnya yang sudah tiada itu. Ibunya menegaskan Kubo agar pulang tepat waktu dan selalu membawa jimat monyetnya. Keesokan harinya, seperti biasanya, Kubo kembali ke desa tersebut. Di desa tersebut sedang diadakan festival. Kubo lalu bertemu temannya, sang nenek. Sang nenek memberitahu Kubo kalau nanti malam akan diadakan doa bersama para warga untuk orang yang mereka sayangi yang sudah tiada. Dan sudah pasti doa tersebut akan dijawab oleh orang yang didoakan. Mengetahui hal itu, Kubo lalu melakukan hal tersebut dan melakukan doa bersama untuk ayahnya. Walau sudah berdoa, tetap saja ayahnya tidak membalas doanya. Ia pun kesal dengan hal itu, sehingga ia tidak menyadari bahwa matahari sudah tenggelam. Ia seharusnya sudah ada di rumah. Suasana di sana pun menjadi aneh. Ia merasa ada yang memanggilnya. Ternyata itu adalah keluarganya yang sangat jahat. Dua wanita itu adalah saudara ibunya. Mereka mengejar Kubo hingga ke dalam pedesaan, sehingga desa itu hancur akibat serangan kedua bibinya itu. Kubo berlari sekencang-kencangnya menuju rumahnya, dan akhirnya ibunya datang menolongnya. Saat itu, ibunya langsung mengambil gitar ajaib untuk melindunginya. Sebelum berpisah, ibunya menyuruh Kubo mencari 3 benda pusaka milik ayahnya. Ibunya menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menerbangkan Kubo agar ia bisa selamat. Dengan itu, ia mengorbankan dirinya bertarung agar Kubo bisa selamat. Film berlanjut saat Kubo diterbangkan ke tempat yang jauh. Ia terjebak di badai salju bersama seekor monyet yang bisa berbicara. Monyet tersebut adalah jimat yang selalu dibawa Kubo karena kekuatan terakhir ibunya yang membuat ia bisa hidup. Kubo pun memberanikan dirinya untuk pergi bersama monyet tersebut, menemukan 3 benda ajaib yang diceritakan ibunya tadi. Singkat cerita, malam pun tiba.
Mereka terpaksa tidur di dalam bangkai ikan paus. Mereka pun beristirahat hingga pagi. Di sana, Kubo memperlihatkan helai rambut ibunya yang tidak sengaja ia ambil saat terakhir kali bertemu. Namun saat paginya, si monyet membangunkan Kubo karena menyadari bahwa si Kubo sudah bermimpi buruk dan menciptakan mainan samurai dari kertasnya. Tanpa disadari, mainan tersebut ternyata berusaha menunjukkan jalan mereka untuk menemukan 3 benda yang sedang mereka cari. Karena tidak ada pilihan lain, mereka mencoba mengikuti kemana arah mainan itu tunjukkan. Pada saat di perjalanan, tiba-tiba Kubo diculik oleh makhluk misterius dan dibawa ke tempat makhluk tersebut. Namun ternyata makhluk tersebut tidak bermaksud melukai Kubo. Ia hanya penasaran dengan mainan yang dibawa Kubo karena mainan tersebut mirip dengan gurunya dulu yang bernama Hanzo. Makhluk itu berkata bahwa ia dulunya adalah samurai, namun sekarang ia menjadi manusia kumbang karena telah dikutuk dan juga tidak ingat tentang masa lalunya. Setelah mengetahui bahwa Kubo adalah anak dari gurunya, ia meminta untuk ikut bersama mereka karena ia ingin melindungi anak gurunya tersebut dengan kemampuan memanahnya. Melihat hal itu, Kubo pun setuju dan lanjut untuk mencari benda tersebut. Kemudian mereka menemukan satu tempat pertama yang menyimpan salah satu senjatanya, yaitu pedang terkuat. Manusia kumbang ini mencoba mengambil pedang tersebut, tetapi mereka malah membangunkan penghuni tempat tersebut, yaitu monster tengkorak. Monyet lalu menyerang menggunakan pedang super kuat tersebut. Namun ternyata pedang tersebut langsung hancur seketika. Mereka pikir mungkin salah satu pedang super kuat berada di kepala tengkorak. Mereka bertiga lalu menyerang tengkorak raksasa dan berusaha mengambil salah satu pedang di kepalanya. Pada akhirnya, saat si monyet dan kumbang mau dimakan, Kubo akhirnya berhasil mendapatkan pedang terkuat dan tengkorak itu langsung hancur seketika. Mereka pun berhasil keluar dari tempat itu dan sampai di tepi pantai. Kubo lalu memainkan gitarnya sehingga membuat perahu dari dedaunan yang sudah gugur hingga mereka bisa lanjutkan perjalanan untuk menemukan 2 benda lainnya. Di tengah perjalanan, Kumbang mengajari Kubo memanah ikan dan ikan hasil tangkapan Kubo akan menjadi makanan mereka. Di saat itu, tiba-tiba terlihat awan hitam yang sangat pekat. Hal itu menandakan akan terjadinya badai. Mainan Kubo menuntun mereka ke dasar laut, yang berarti ada salah satu benda yang mereka cari di sana. Mendengar itu, Kumbang memberanikan dirinya untuk mengambil benda itu. Sebelum ia pergi, Kubo memperingatinya agar berhati-hati karena di dalam sana ada sebuah taman mata yang jika ia melihatnya jiwanya akan terjebak selamanya. Kemudian si Kumbang langsung menyuburkan dirinya untuk mengambil benda itu. Singkat cerita, malam pun tiba, tapi si Kumbang tak kunjung muncul ke permukaan. Dengan itu, si Kubo memaksa ikut dalam lautan untuk membantu mencarinya. Ketika si monyet ingin menyusul Kubo, tiba-tiba muncul saudara ibunya dan peperangan tak bisa terelakkan. Sementara di lautan, Kubo akhirnya mendapatkan benda yang mereka cari. Benda tersebut adalah baju besi. Ia pun lalu memakainya, namun tiba-tiba muncul taman mata yang ia ceritakan, lalu menghipnotis dirinya. Si monyet yang mengetahui Kubo dalam bahaya lalu menyuruh si Kumbang untuk menolongnya. Akhirnya si monyet bisa mengalahkan wanita tersebut menggunakan pedang terkuat. Di dalam lautan, Kumbang melihat Kubo yang ingin dimakan oleh monster mata. Si Kumbang pun menyelamatkan Kubo. Akhirnya Kubo pun selamat dan perahu itu kembali utuh. Setelah Kubo terhipnotis, Kubo mengetahui bahwa sang monyet adalah roh ibunya. Lalu mereka pun menemukan daratan dan beristirahat di sana. Di sana, Kubo menanyakan kisah pertemuan ibunya bersama ayahnya.
Si monyet pun menceritakan bahwa dirinya adalah prajurit mulia dari surga. Ia juga diperintahkan oleh Raja Bulan untuk membunuh kesatria bernama Hanso. Karena kesatria Hanso mencoba mencari benda yang dapat mengalahkan Raja Bulan. Raja Bulan itu adalah kakek dari Kubo sendiri. Pada saat mereka bertarung, tiba-tiba si Hanso mengatakan beberapa kata yang membuatnya tersentuh. Dan akhirnya muncul rasa suka kepadanya. Dan melahirkan satu anak bernama Kubo. Karena Raja Bulan mengetahui perintahnya tidak ditepati, ia menyerang istana Hanso. Hanso dan pasukannya menyerahkan diri agar ia dan Kubo bisa melarikan diri. Dengan itu, si kakek yaitu Raja Bulan menginginkan Kubo untuk diambil matanya. Karena dengan mengambil mata Kubo akan buta terhadap kemanusiaan dan akan bisa meneruskan kekuasaannya sebagai Raja Bulan yang keji. Setelah itu mereka pun tertidur. Saat Kubo tertidur, ia bermimpi menemui kakek buta itu. Sang kakek memberitahu Kubo tentang benda terakhir yang mereka cari. Ada di istana Hanso. Benda tersebut adalah helm super kuat milik ayahnya. Kubo pun terbangun dan menyuruh lainnya bergegas ke sana. Mereka pun berjalan gembira bersama karena misi mereka hampir selesai. Dengan menemukan satu benda lagi, akhirnya mereka pun tiba di istana Hanso. Istana tersebut terlihat hancur akibat serangan Raja Bulan. Mereka lalu masuk ke dalam istana mencari helm tersebut. Namun mereka tidak dapat menemukannya. Dan justru salah satu saudara ibunya yang masih hidup ternyata ada di sana. Ia menangkap mereka semua dan mengungkapkan semua kebenaran. Bahwa ternyata si Kumbang adalah kesatria bernama Hanso yang telah dikutuk menjadi manusia kumbang. Itu berarti ia adalah ayah Kubo. Mereka terkejut mendengar hal itu. Ketika ia menyerang saudarinya, ia kalah karena ia terluka akibat peperangan sebelumnya. Ketika si Kumbang ingin menyelamatkan istrinya, ia diserang dari belakang hingga terluka. Kubo yang melihat mereka terluka langsung mengambil gitarnya dan mengalahkan saudari ibunya. Setelah pagi harinya, ibu dan ayahnya terlihat sudah tewas tergeletak di sana. Namun kesatria mainan yang dibuat Kubo masih hidup dan memberitahu Kubo di mana letak helm tersebut. Saat Kubo membuka peta tersebut, ia mengetahui helm itu ada di atas desa tempat tinggalnya dulu. Kubo pun mengeluarkan kemampuan gitarnya hingga senar miliknya putus untuk bisa terbang ke sana. Setelah sampai di sana, Kubo langsung memakai helm itu dan menyuruh para warga pergi dari sana karena Raja Bulan akan datang. Tak lama itu, Raja Bulan yang adalah kakeknya itu muncul di sana. Ia mencoba membujuk Kubo agar pergi bersamanya ke surga dan menjadi abadi bersama dengannya. Tetapi rayuan itu tidak berhasil kepada Kubo. Hingga Raja Bulan ini marah dan berubah menjadi monster naga raksasa. Kubo pun menyerangnya dan berhasil melukai matanya. Tapi tetap saja Kubo masih tidak bisa menyaingi sang Raja Bulan. Hingga Kubo terpental ke kuburan dekat desa tersebut. Kubo mencoba menggunakan cara terakhirnya, yaitu memakai rambut ibunya untuk dijadikan senar gitar. Penduduk desa itu yang melihat Raja Bulan sangat ketakutan dan akhirnya senar itu berhasil dipasang. Kubo mencoba memanggil semua penduduk desa yang sudah mati. Mereka berkumpul bersama untuk menghentikan Raja Bulan. Dan Kubo pun mengeluarkan perisai tak tertembus. Tentu saja Raja Bulan itu tak bisa menghancurkannya. Kubo mencoba menyerang untuk terakhir kalinya dengan dibantu oleh roh-roh untuk mengalahkan Raja Bulan. Dan akhirnya Raja Bulan tersebut berhasil dikalahkan. Sang kakek berhasil sadar dalam wujud manusia. Ia tidak ingat apa-apa yang selama ini terjadi. Seluruh penduduk
Di sana pun menjelaskan bahwa kakek Kubo sebenarnya orang yang baik dan menjelaskan bahwa Kubo adalah cucunya yang gemar sekali mendongeng. Di desa tersebut, film ini diakhiri dengan Kubo yang berdoa untuk kedua orang tuanya yang telah tiada. Dan di sana itu juga arwah orang tuanya mendengar perkataan Kubo. Kubo pun mengikhlaskan kepergian mereka dengan damai dan film selesai. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.